Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan anak-anakku semuanya dalam kondisi sehat walafiat, walaupun di situasi pandemi COVID-19 ini. Anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan mempelajari, menganalisis hukum tajwid yang terdapat di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Namun terlebih dahulu, marilah kita awali pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum kita menganalisis tentang hukum tajwid yang terdapat di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10, terlebih dahulu kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum tajwid. Hukum tajwid adalah, ataupun ilmu tajwid adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana cara membunyikan ataupun mengucapkan huruf-huruf di dalam Al-Quran. Terus bagaimana hukum mempelajari ilmu tajwid tersebut? Hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya suatu kewajiban yang apabila telah dikerjakan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Adapun mengamalkan hukum tajwid ketika kita membaca Al-Quran, hukumnya adalah fardu ain ataupun suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim ataupun muslimah yang sudah dewasa ataupun sudah mukallaf. Anak-anakku yang Bapak banggakan, marilah kita bersama-sama menganalisis hukum tajwid yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Anak-anakku, marilah kita menganalisis hukum tajwid yang berada di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, nun musyaddad ataupun nun bertasjid, hukum bacaannya adalah gunnah, artinya didengungkan, ditahan sampai 2 menit. Innamal mu'minu, alif lam bertemu dengan mim, hukum bacaannya adalah alif lam komariah. Jelas. Innamal mu'minuna, minuna, wawu mati didahului oleh nun yang berharokat dhamma, maka hukum bacaannya adalah mad tabi'i ataupun mad asli. Panjang harokatnya adalah 2 harokat. Ikhwatun, tanwin dhammah bertemu dengan huruf ikhfa, maka hukum bacaannya adalah ikhfa dan didengungkan, ditahan sampai 2 harokat. Wa aslihu, wawu mati didahului oleh huruf yang berharokat dhammah, maka hukum bacaannya adalah mad tabi'i ataupun mad asli. Panjangnya adalah 2 harokat. Baina, ya mati didahului oleh harokat fathah, hukum bacaannya adalah mad len ataupun mad lin. Akhawaikum, ini juga sama, nun mati, ya mati didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Akhawaikum, mim mati bertemu dengan wawu, maka hukum bacaannya adalah idhar syafawi, jelas ya. Akhawaikum wattaqullah, lam jalalah ataupun lafal Allah subhanahu wa ta'ala didahului oleh huruf yang berharokat dhammah, maka bacaannya adalah tafhim, tebal.
Tidak boleh dibaca wattaqullah, tapi wattaqullah. La'allakum, mim mati bertemu dengan ta, hukum bacaannya adalah idhar syafawi ataupun jelas turhamun. Mad tabi'i yang berada di akhir kata ataupun akhir kalimat dan diwakafkan, maka hukum bacaannya adalah mad arid lis sukun. Panjangnya 2 sampai 6 harokat. Turhamun, boleh dibaca turhamun. Mari kita baca bersama-sama Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Anak-anakku, demikianlah menganalisis tentang hukum tajwid yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat. Dengan mudah-mudahan anak-anakku bisa memahaminya, dan apabila yang belum paham nanti bisa ditanyakan pada kesempatan yang lainnya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum kita tutup pertemuan pada kesempatan ini, terlebih dahulu Bapak memberikan tugas kepada anak-anakku, coba jabarkan hukum tajwid yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dan ini masih ada kaitannya dengan surat Al-Hujurat ayat 10. Dan nanti pada minggu depan coba dikumpulkan oleh ketua kelas Bapak kan. Marilah kita tutup pembelajaran pada kesempatan ini dengan